Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jenderal Sudirman Panggang yang mugi-mugi senantiasa dirahmati lan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat karunia umur panjang, kesehatan, dan juga lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan berupa iman dan Islam. Kita masih dikuatkan tauhid kita, masih diberikan kenikmatan juga untuk melaksanakan ibadah, dan mugi-mugi kita termasuk di antara hamba yang senantiasa istiqomah dan kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan memperbanyak ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim, yaitu muslim yang bertauhid dan yang memiliki akidah yang benar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh-contoh yang baik, dan mugi-mugi kita termasuk orang-orang yang mengikuti jejak Nabi kita dan para salaf tadi dengan baik hingga maut nantinya menjemput kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang mugi-mugi ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Di awal khutbah ini kami akan sebutkan ayat yang menceritakan tentang bagaimanakah seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan di sini dijelaskan walaupun nantinya itu berbeda keyakinan. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat ke-15, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Allah berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka kata Allah, fala tuti'huma, maka janganlah nurut kepada keduanya. Jadi kalau dipaksa untuk berbuat syirik kepada Allah, orang tua memaksa kita untuk berbuat syirik kepada Allah, maka kata Allah, janganlah nurut, janganlah taat untuk mengikuti keduanya. Namun wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, namun tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wattabi sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku lah, yaitu kepada Allah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah engkau itu kerjakan di dunia dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan pelajaran kepada kita yang pertama tentang ajakan untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi ketika orang tua itu berbeda keyakinan dengan anaknya.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan kalau orang tua itu mengajakmu untuk berbuat syirik, fala tuti'huma. Maka janganlah engkau itu taat. Jangan nurut, jangan patuh. Kemudian faedah yang lainnya, walaupun diperintahkan seperti itu untuk hal yang lain di luar yang berkaitan dengan keyakinan, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Namun pergaulilah tetap orang tuamu itu dalam keadaan baik. Tetap bergaul, berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini dua hal penting yang ini tidak saling bertolak belakang. Kalau berbeda keyakinan, kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun dalam masalah prinsip akidah, prinsip beragama, kita tidak nurut, kita tidak patuh. Coba lihat apa yang terjadi ketika para sahabat ini mendapati ayat ini, atau ayat ini turun di tengah-tengah para sahabat. Sa'ad bin Malik, ketika ayat tersebut itu turun, dia adalah orang dan ibunya ini yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Sebagian ulama itu mengatakan sebab turunnya ayat ini yaitu surat Luqman ayat 15 itu pada kisah Sa'ad bin Malik dan ibunya. Yaitu ketika itu Sa'ad itu adalah orang yang sangat berbakti sekali kepada kedua orang tuanya. Benar-benar sangat patuh pada orang tuanya. Dia berbirru walidain pada orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Falamma aslamat qalat, falamma aslamtu qalat. Kemudian falamma aslamtu, yaitu ketika aku, yaitu Sa'ad itu masuk Islam, maka ibunya berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, ma hadzal ladzi araka qad ahdatsat. Wahai Sa'ad, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Engkau kok berpindah di sini dari keyakinanmu yang dulu, yaitu dahulu dia adalah musyrik, kemudian masuk Islam. Kemudian ibunya ancam, memberikan ancaman kepada Sa'ad seperti ini, la tada'anna dinak hadza aula akulu wala ashrabu hatta amut fatu'ayyaru bi. Maka Sa'ad itu menceritakan ibunya ketika itu mengatakan, kalau kamu tidak meninggalkan agamamu, kalau kamu tidak meninggalkan keyakinanmu tadi, yaitu kamu meninggalkan agama Islam, maka kamu punya pilihan. Kamu tinggalkan agamamu tersebut, atau aku tidak akan makan, tidak akan minum sampai aku, ibumu ini mati. Maka terus ibunya ini mencela Sa'ad ketika Sa'ad itu masuk Islam. Maka dia mendapatkan cobaan yang berat sekali dari ibunya. Maka ketika itu Sa'ad mengatakan pada ibunya, la taf'ali ummah, wahai ibuku, jangan lakukan seperti itu, tetaplah makan, tetaplah minum. Fa inni la ad'u dini hadza li syai', aku tidak mungkin meninggalkan agamaku sama sekali. Fa makasat yauman wa lailatan lam ta'kul fa asbahat qad jahadat. Fama kasat yauman akhar wa laila ukhra la ta'kul. Maka dikisahkan dalam hadis ini disebutkan ibunya kemudian beberapa hari itu tidak makan. Kemudian akhirnya lemas ketika itu gara-gara tidak makan beberapa hari. Kemudian semakin parah ibunya tadi, maka Sa'ad mengatakan kepada ibunya, ya ummah ta'limina wallah law kanat laki mi'atan nafs fakhrajat nafsan. Wahai ibuku, padahal ibunya dalam keadaan lemas di sini, dikarenakan tidak makan, tidak minum. Namun lihat kokohnya jawaban dari Sa'ad bin Malik. Dia katakan, wahai ibuku, engkau ketahui demi Allah bahwasanya saya tidak akan meninggalkan agamaku saat ini. Andai, kata Sa'ad, engkau wahai ibuku memiliki 100 nyawa, keluar satu demi satu nyawa keluar, kamu nggak makan, nyawamu itu keluar satu, terus kamu hidup lagi, keluar lagi nyawamu satu, mati lagi, terus hidup lagi, sampai 100 kali seperti itu, aku, kata Sa'ad, mataroktu dini hadza li syai', aku tidak akan meninggalkan agamaku sama sekali. Walaupun engkau wahai ibuku punya 100 nyawa, menanamku dengan 100 nyawa pun, aku tidak akan beralih dari agama yang aku pegang saat ini. Fa in syi'ta fakuli wa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli fa akalat.
Maka ketika itu saat katakan pada ibunya, monggo kalau mau makan ya makan silahkan, kalau tidak mau makan ya silahkan tidak makan. Akhirnya ketika ibu itu mendengar anaknya saat itu begitu kokoh imannya, dia tidak mau melepas agamanya, maka ibunya kembali untuk makan. Dia tidak mau menawar-nawar lagi kepada anaknya yang kokoh imannya, yang sangat kuat imannya, mempertahankan agama Islam yang dia miliki. Maka itulah kisah tentang ayat tadi, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu itu mengajakmu untuk berbuat syirik, maka janganlah nurut kepada keduanya. Namun tetap pergaulan dengan keduanya itu tetap dengan pergaulan yang baik. Ayat yang menegaskan hal ini lagi, orang muslim itu punya prinsip yang kita sering baca ayat ini, yaitu pada surat Al-Kafirun 6 ayat. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak perlu menyembah apa yang aku sembah, wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak akan kembali menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maka prinsipnya adalah orang muslim itu tetap beribadah seperti cara dia itu beribadah. Dan kisah tentang ayat ini disebutkan para ulama pakar tafsir bahwasanya orang-orang musyrik itu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, coba kita beribadah bergantian saja. Sekarang 1 tahun kami beribadah untuk menyembah Allah. Orang-orang musyrik itu beribadah menyembah Allah. Kemudian tahun berikutnya gantian, engkau wahai Nabi Muhammad sekarang menyembah sesembahan kami. Maka turunlah ayat ini, Bapak sekalian, turunlah ayat ini sampai pada ayat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu itu ngurus sendiri dan bagiku itu agamaku. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan, pokoknya masing-masing dengan keyakinannya seperti itu. La ikraha fid din, dan Islam itu prinsipnya tidak memaksakan ajarannya itu kepada orang lain. Dan pelajaran penting yang lainnya juga dari kisah Sa'ad bin Malik tadi dengan ibunya, sampai turun surat Luqman ayat 15 tadi, kita punya prinsip juga adalah beberapa hal yang para ulama itu ingatkan agar kita tidak loyal, tidak terlalu berpihak pada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Salah satu contoh, saya sebutkan 2 contoh di sini yang para ulama itu menyebutkan bahwasanya ini adalah bentuk bagaimanakah prinsip seorang muslim dalam dia itu beragama. Ini kaitannya dengan keyakinan kita. Kita dilarang meniru-niru ciri khas yang menjadi keyakinan orang lain. Dalam hal penampilan misalnya, kalau itu menjadi ciri khas orang yang di luar keyakinan kita, maka kita tidak boleh niru. Contoh, memakai baju-baju yang khas, dengan baju yang memiliki topi yang khas, ya, apalagi dikaitkan dengan perayaan-perayaan khusus milik mereka. Kita tidak perlu memakai seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya sanad hadis ini jayyid. Maka Nabi SAW tadi bersabda, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dia niru penampilan semacam itu, padahal itu ciri khas, maka dia termasuk golongan dari mereka. Juga prinsip yang lainnya yang para ulama itu ingatkan kepada kita sekalian, kita tidak perlu menghadiri perayaan-perayaan mereka dan tidak perlu mendukung. Coba nanti direnungkan, Bapak sekalian, direnungkan di rumah surat Al-Furqan ayat 72. Allah berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak menghadiri perbuatan zur. Dan ketika mereka itu bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Coba lihat para ulama ketika menjelaskan antara tafsiran dari ayat tadi, walladzina la yashhaduna zur. Orang muslim yaitu ibadur rahman, karena ayat ini membicarakan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang beriman. Di situ dikatakan oleh para ulama yang dimaksudkan tidak menghadiri perbuatan zur itu adalah tidak menghadiri perayaan non muslim.
tidak mendukung perayaan mereka. Di sini disebutkan diantaranya dalam tafsir para ulama, dan diantaranya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Kita tidak mendukung perayaan-perayaan mereka. Karena prinsip kita tadi juga berdasarkan ayat tadi, lakum dinukum waliyadin. Wallahu a'lam bishawab. Inilah prinsip-prinsip yang perlu kita pahami dari kisah Sa'ad bin Malik tadi dengan ibunya. Dari surat Luqman ayat 15. Mungkin Allah memberikan kita taufik dan hidayah, dan mungkin kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari yang kita bahas pada khutbah pertama tadi, yang pertama, kita diperintahkan untuk tidak berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk memegang prinsip juga tidak manut, tidak nurut pada perintah-perintah maksiat, termasuk kalau ada orang tua yang mengajak kita berbuat syirik, kita tidak patuh pada perintah tersebut. Kemudian prinsip lagi yang ketiga yang kita ambil dari ayat tadi, yaitu anak tetap berbakti kepada orang tua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah berbakti kepada orang tua di dunia ini, taat pada perintahnya, tidak ngeyelan dalam masalah ini, tetap apa yang dia perintahkan selama itu bukan maksiat, maka tetap ditaati. Kalau itu walaupun itu sifatnya mubah, suatu perbuatan yang tidak dihukumi wajib, tidak dihukumi sunnah, namun orang tua perintahkan hal ini tetap kita taati selama tidak mengajak untuk menyekutukan Allah dan berbuat maksiat. Kemudian dari prinsip-prinsip akidah tadi yang kita ambil, seorang muslim tidak boleh meniru gaya atau ciri khas dari orang-orang yang berbeda keyakinan dengannya. Karena Nabi SAW mengatakan tadi, siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongannya. Kemudian yang terakhir, kita orang muslim punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Kita biarkan orang lain itu beribadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing, tidak kita ganggu, tidak kita serang mereka itu dalam beribadah. Mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, dan orang muslim tetap tidak mendukung untuk ibadah-ibadah atau perayaan, termasuk juga dalam hal mengucapkan selamat dalam peringatan-peringatan mereka. Mungkin Allah senantiasa memberikan kita hidayah, dan kita mati dalam keadaan memiliki iman, dan kita mati dalam keadaan memiliki tauhid yang lurus dan tauhid yang benar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir khutbah ini kami ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pada kita untuk banyak berselawat di hari Jumat yang penuh berkah ini. Siapa yang berselawat pada Nabi sekali, maka Allah akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali. Dan ingat, di hari Jumat ini adalah waktu juga diperkenankan setiap doa-doa hamba, karena di antara waktu diijabahinya doa, Nabi SAW itu mengatakan salah satu waktu yang waktunya itu sedikit di hari Jumat. Di antara tafsiran para ulama, ada yang mengatakan doa tersebut ada di antara dua khutbah sampai dilaksanakannya salat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulal salam wa najina minaz zulumati ila nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha 'alaik
qabilina laha wa atimmaha alaina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.